Halo pendengar setia, selamat datang di podcast saya, Aldi Prasetya. Hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang bukan hanya soal hobi, tapi juga perjalanan hidup, yaitu muncak. Mendaki gunung. Gunung bukan sekadar tempat tinggi dengan pemandangan indah, tapi juga ruang untuk belajar, merenung, bahkan menemukan versi terbaik dari kita. Dari perahu yang terkenal dengan golden series-nya, Ungaran dengan jalur klasiknya, sampai Muria yang penuh cerita sejarah dan mitos semua. Sampai Muria yang penuh cerita sejarah dan mitos klasiknya. Semuanya menyimpan pengalaman yang gak bisa diukur dengan kata-kata. Di podcast kali ini, kita bakal kumpas tuntas apa motivasi orang naik gunung, cerita-cerita menarik di jalur, sampai refleksi mendalam tentang arti sebuah pendakian. Jadi siapin telinga dan hati kalian, karena perjalanan ini bukan membawa kita lebih jauh dari sekedar puncak. Selamat mendengarkan dan mari kita mulai perjalanan menuju perahu Ungaran dan Muria. Selamat siang. Siang juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan? Boleh. Nama atau Nama lengkap? ya. Nama lengkap saya Muhammad Labik Sabikul Ajna. Saya dari Getas. Berapa umurnya? Umurnya 17. Yang satu? Nama saya Ahmad Zoriullah, bisa dipanggil Sofi. Asal saya dari Bundaran. Kalau umur 17. Berarti masih di naungan anak SMK ya? Ya masih sekolah. Awal mula boleh diceritakan kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari? Iya. Kehidupan saya sehari-hari itu di pondok soalnya. Sama ini. Kehidupan sehari-hari biasa di pondok seperti ngaji dan bermain lah. Oke. Apa yang pertama kali bikin tertarik sama dunia pendakian? Saya tertarik di dunia pendakian itu pas waktu saya di pondok diajak teman saya, diajak muncak. Itu kukira wacana, ternyata asli ya. Asli terlaksana. Di mana tuh? Pertama kali di perahu. Di perahu. Kalau apa itu? Pertama kali ngajak? Yang pertama kali ngajak Sigit Herianto. Teman sendiri. Teman sendiri. Dari pondok juga. Sekamar. Soalnya itu bareng-bareng di kamar. Mau ngerebuk, kan mau liburan pondok toh. Terus itu mau healing kemana, tanya-tanya gitu. Terusan kita itu ada yang ngajak ke puncak, yang namanya Sigit itu toh. Ngajak ke puncak. Ini kalau ke puncak gimana, mau enggak? Terus pada mau liburan itu di puncak langsung berangkat. Pertama kali itu di perahu. Kalau boleh jujur, awalnya lebih ke pengen pemandangan, foto, atau memang pengen tantangan? Pertama sih Ke foto juga boleh. Juga ke bisa, tantangan juga bisa. Kalau pemandangan itu tidak bisa ditebak ya. Soalnya pemandangan itu tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Kadang juga kabut, kadang juga hujan gitu. Kalau hujan itu aduh, nggak bisa apa-apa. Susahnya minta ampun. Iya betul. Tapi selain di Muria ya? Iya, di perahu Muria sama Ungaran. Yang pertama kali di perahu. Itu pas di perahu saya tuh ngecamp. Kalau yang Ungaran Muria itu cuma TikTok. Boleh diceritakan awal mula pas waktu perjalanan atau
dalam perjalanan atau sampai ada waktu yang janggal? Alhamdulillah sih aman aja ya. Aman Oke. aja. Semua telat. Kalau mau ke puncak semua telat ya. Ya. Telat. Soalnya di sana masak juga, datang masak nggak jadi. Menurutmu apa bedanya naik gunung dengan sekadar liburan biasa? Bedanya itu banyak sih. Soalnya liburan biasa kan cuman menikmati foto sama minum doang kan. Pemandangan juga. Pemandangan juga. Tapi bedanya kalau di puncak itu menikmati suasana bisa, di sana bebas bisa, tempat terbangan juga boleh. Soalnya di sana itu hewanya juga oke lah. Kalau di pertama kali di perahu, di Perahu. Yeah. Berapa tingginya berapa itu? 2590 mdpl. 2590. 90. Yang Ungaran dan Muria? Ungaran 2050. 2050. Itu di puncak Buta. Kalau yang di Muria? Muria 2602. 202. Iya. Oh. Puncak atas angin kok. Kalau atas angin 1515. Kalau puncak Songon Likur 1602. Oh. Itu pertama kali langsung ngucak di Perahu. Ya. Lewat via apa itu? Patak Banteng. Patak Banteng ya. Ada ragu gak pas langsung naik gitu atau gimana pas langsung naik kok begini? Jajal coba dulu yang rendah lah gitu. Enggak, soalnya di sana itu pas waktu perjalanan itu kan kita berangkat pas ke puncak jam berapa? Perjalanan dari rumah jam 11. Kalau naiknya jam 3. Soalnya jam 3. Soalnya itu masih ramai. Jam 11 Jam 11 berangkat dari rumah. 11 siang. Ya. Jam 3 naik. Jam 3 naik. Di sana juga pas pertama kali tautik ya? Enggak, cuma kabut. Itu yang di perahu. Yang di perahu. Kalau di antara 3 puncak itu paling indah atau sunset atau pemandangan yang tetap menang perahu ya? Perahu ya? Kalau tidak kabut. Pas waktu kesana saya kabut ya, nemunya. Waduh. Enggak sesuai ekspektasi. Kecewa ya? Kecewa banget. Nemunya kayak tembok ya. Kalau pas perjalanan ada kalau kesah ya. Tapi pas berangkat ke perahu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Ya. Pertama kali registrasi dulu terusan naik ke puncak. Pas naik ke puncak itu bawa karir berapa? 3. Bawa karir 3, yang satunya bawa tas kecil. Tas ransel. Soalnya gimana ya? Orangnya nggak kuat ya. Menyesuaikan poster tubuh. Oh gitu. Habis berapa? Di sana. Di perahu. Habis berapa? Kira-kira itu satu orang kurang lebih 300. 300. Iya. Satu orang. Itu kan sambil ngecamp. Kalau ngecamp lebih ya ngecamp. Soalnya bawa makanan banyak juga. Pas mau muncak itu ada yang jualan di sana itu wajib beli gak? Ya nggak wajib. Di puncak ada Indomaret ya. Di puncak ada Indomaret. Iya, ada Indomaret. Tapi harganya sesuai pasar nggak? Ya, agak mahal sedikit. Harganya teh paling ya 10.000. Paling ya 10.000, 15. Murah-murah. Ya, teh. Cuman teh. Oke. Jalur mana yang menurutmu paling nyaman? Perahu atau Muria atau di paling nyaman?
Paling nyaman itu di Muria. Tetap di Muria. Atas angin wah. Nyaman banget. Jalurnya gimana Jalurnya asik. Enggak zigzag, cuman lurus aja, nanti bisa ke puncak langsung. Lurus terus berarti? Lurus terus bisa ke puncak langsung. Berarti nanjak ya? Nanjak banget. Nanjak banget. Oke. Nanjaknya sampai muter-muter. Cuman pernah tersesat atau? Alhamdulillah gak pernah. Gak pernah. Kalau di analisis ya, di antara 3 puncak itu yang paling seru atau momen gimana? Paling seru di semua puncak seru ya. Seru. Tapi paling berkenang di perahu. Soalnya kan ngecamp. Di sana juga pas ngevideoin juga dapat tai juga. Ya. Kalau yang di perahu, kalau yang di Muria di Ungaran itu berangkat jam berapa sampai di sana? Kalau di Ungaran itu berangkat jam habis sisa ya. Yeah. Terus sampai sana jam 1. Enggak, jam 10 nyampe sana. Terus ke base camp santai dulu, tidur dulu. Bangun jam setengah 2 terusan naik. Boleh diceritakan awal mula pas perjalanan sampai pos 1 sampai ke puncak? Pas kalau di Ungaran itu sampai pos 1 itu banyak yang sholawatan. Iya. Kurang lebih itu estimasi perjalanan sampai pos 1 itu 30 menitan sampai pos 1. Kalau pos 1 sampai pos 2 itu 20 menit kurang lebih ya. Berapa pos itu Mas? 5 pos? Ya. Enggak 6 no? 5 Tanjakan saja, pos 5 itu. Oke. Di sana juga banyak puncak, soalnya di sana itu puncak Botak, puncak Bondolen, puncak Banteng Rider. Yang paling parah itu perjalanan saat di Banteng Rider. Soalnya jalannya itu asik sekali sampai orang-orang kepleset. Ada cerita menarik soal pas waktu camping di perahu? Cerita menarik? Iya. Cerita menarik gimana ya? Cerita menarik itu pas wayah nyampe ke puncaknya itu loh. Ya. Kan mau ngecamp toh. Ya. Mau ngecamp itu nggak dapat tanahnya buat apa? Buat mendiriin tenda. Tanya gitu. Miring, dapatnya malah miring. Di situ full. Di situ full banget. Soalnya ramai itu pas ramai-ramainya. Ada videonya juga yang viral. Soalnya itu malam Minggu ngedek. Malam Minggu. Pas malam Minggu ngedeki pas saya liburan kayaknya. Soalnya pas saya itu Minggu Seninnya itu mau ada Maulid Nabi. Terus anak-anak sekolah kan pada libur itu. Oh gitu. Iya. Di sana juga orangnya ramah-ramah. Saya juga ketemu orang sana juga. Iya, orang Wonosobo sendiri. Laki-laki 2 TikTok. Oke. Kalau soal kebersihan paling bersih? Paling bersih mana? Ungaran. Tetap Ungaran ya. Oke. Soalnya di perahu itu sampah-sampah masih lumayan lah. Masih berserakan semua. Oke. Bagaimana kesanmu saat pertama kali muncak? Bagaimana kesan? Pertama kali muncak rasanya gimana? Pertama kali muncak. Ini bahagia banget. Bahagia pol. Pertama kali ya? Iya. Soalnya bisa keluar jauh gitu. Dari rumah keluar jauh bisa. Momen pertama kali keluar jauh. Wah, jis pokoknya. Oke. Kalau selain Ungaran, boleh diceritakan awal mula pas
mau naik gunung perahu? Pas di Gunung Muria. Pas di Gunung Muria itu sekitar jam berapa ya? Jam setengah. Awal mula pas siapa yang ngajak gitu? Oh, itu juga sama kita bertiga tapi Bertiga. Kalau aku ini sama Sigit itu toh yang ngajak. Oke. Bertiga. pas itu juga mendadak banget. Juga waktu liburan? Enggak. Waktu liburan? Enggak, waktu di pondok. Oh, waktu di pondok. Oh, kita nekat Pak. Nekat itu. Keluar pondok berarti? Ya, santai, nggak santai. Tapi awal mula Pas gimana? nyampe sana? Ya. Pas pertama kali pas perjalanan atau gini takut gini gimana? Ya, rada takut sih. Takut kalau kena takziran nanti Ya, kawan itu gimana gimana. gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya sampai sana aman-aman aja. Sana itu jam saya hilang ya. Gua dicuri orang apa gimana? Soalnya di situ ramai juga. Apa makanan atau minuman favorit pas saat di puncak atau minuman? Kalau minuman tuh biasanya air putih. Air putih. Kalau minum air putih. Kalau Biar makan- jaga image. Iya. Kalau makanan roti AOK. Roti oka sama sosis genjer itu loh. Oh gitu. Yang ada di Indomaret gitu. Iya. Ya biasanya juga anak pendaki kan kalau mau apa itu mau berhenti perjalanan mesti di Indomaret dulu beli ini Beli itu logistik dulu. beli logistik semua lah itu di Indomaret. Kalau nggak Indomaret ya Alfamart gitu. Kalau disuruh bandingin Muria atau perahu Ungaran yang paling khas ki yang mana? Yang Tetap paling khas? Muria. Muria khas masih. Khasnya apa itu? Hutannya itu masih asri. Asli ya? Iya, Asri. Enggak asri. Asri masih nggak jarang ada orang lah. Jarang ada orang di sana. Beda Kenapa? kalau Soalnya perahu di sana itu masih sepi. kan ada jalur dua tuh, jalur naga sama jalur bebek. bebek. Kan di sana kalau lewat jalur naga kan rata-rata kan ada yang meninggal gitu toh. Oh. Soalnya kanan kiri itu Soalnya jurang. kalian kini jurang. Jadi hati-hati kalau mau Muria. Kalau modal nekat doang ya gimana ya? Tapi Soalnya jalur itu masih. Masih. Tapi sekarang ada yang bilang itu ditutup. Tutup ya. Tapi ada misteri atau mitos? Di sana itu ada tempat pentilasan Soekarno. Lisan Soekarno. Tempat Oke. bertapa dulu. Bertapa. Soekarno pas perjalanan ke puncak atas angin. Menuju jalur naga. Jalur Itu naga. di pos 6 kalau nggak salah. MDPL-nya itu cuman 15. 1.515. Ya. MDPL cuma segitu tapi kalau perjalanannya itu sampai 5 jam, 5 jam, 4 jam. 5 jam. Jauh ya. Beda kalau di Ungaran cuma 2 jam. 2 jam sudah 2 jam nyampe. sudah nyampe ke puncak. Tapi yang paling lelah menurutmu Paling lelah di mana? Di di Muria. Muria. Kenapa tuh? Soalnya itu jalurnya tuh kemiringannya. Jalurnya itu gimana ya? Delosor terus pokoknya. Saya Miring sampai begitu? jatuh tahu di sana. Tahu. Ya. Cedera. Ya enggak cedera cuman Oh, biasa. Kepleset aja. pleset buset sidik lah. Tertawain orang di sana, gue malu banget anjir. Bagaimana cara menurutmu atau caramu untuk menjaga stamina biar power gak habis gitu, energi gak habis? Kalau itu sih kalau mau perjalanan ya jangan langsung makan, mending minum dulu. minum dulu. sebelum perjalanan. Minum dulu. Nggak usah Minum. makan dulu, minum dulu terusan. Kalau nyampe pos itu toh, Ya. kalau nyampe pos itu istirahat dulu berapa menit lah, Eh, biar jadi saran. sampai
lelahnya hilang gitu baru lanjutin. Ya enggak lelahnya hilang, ya sampai puas lah, sampai enak gitu toh. Yang penting itu naik jangan sambil merokok. Kenapa tuh? Soalnya di nafas tuh sesak, gak mudah sesaknya. Gitu ya. Ya kalau kuat nggak apa-apa, kalau nggak kuat tergantung orang ya. Jangan. Oke. Buat pendaki pemula, jalur mana yang paling aman untuk pertama kali? Yang paling aman? Yang paling aman itu Muria, tetap Muria. Muria nomor 1. Iya, nomor 1 Muria. Aman banget. Tapi jangan di atas anginnya. Iya, jangan di atas angin. Boleh di Puncak Songol ikut lah. Kalau Argo Piloso jangan. Kemarin aja aku baru jatuh. Berarti di Muria itu ada berapa puncak? Banyak ya? 9 lebih. Kalau menurutmu untuk pemula yang mana? Yang puncak 29. Berapa itu? Debelnya? Ya. 1602. 1602. Kalau yang paling tinggi di mana? Dia Songol itu 29. Sama berarti tapi beda jalur. Soalnya jalurnya itu jauh-jauh. Gitu ya. Iya. Di sana ya jarang orang ngecamp, jarang. Soalnya masih misteri itu toh Muria. Jalurnya ada makam-makamnya ya, makam banyak ya. Banyak. Kalau malam masih sepi. Cuman ada putih-putih terbang gitu, anjir. Tapi kalau untuk pendaki ya, itu yang dikejar itu sunset atau waktu atau apa? Pas yang dikejar itu waktu ya. Diserat tuh. Soalnya gimana ya? Kalau TikTok itu ngejar waktunya itu pasti ngejar terus. Sunset juga. Sunrise. Berarti kalau ngecamp gitu beda ya, santai-santai ya di ngecamp itu santai. Mau naik jam berapa aja bebas. Iya. Gitu. Di sana. Cerita pas di perahu. Iya. Cerita pas di perahu itu pertama kali tuh. Pas cerita pertama kali di perahu itu saya dan teman-teman saya tuh nggak punya outfitnya ya. Nggak punya outfit. Terusan gila pinjam teman-teman saya yang punya lah, atau pakai seadanya juga boleh, nggak apa-apa. Soalnya kan dulu kan nggak kenal gengsi. Sekarang outfit juga banyak. Tapi sudah mahal. Kalau dulu kan pakai seadanya, pakai sendal, sepatu juga, sepatu sekolah. Soalnya kan masih FOMO, ikut-ikutan. Oh iya. FOMO. Tapi pas kalau muncak ya, itu biasanya itu mulai jam berapa sampai jam berapa untuk pendaki umum lah? Kalau pendaki umum? Ya. Maksudnya? Kalau pendaki umum tuh berangkat jam berapa? Di sana jam berapa gitu? Naik jam berapa? Tergantung mau ngejar sunrise-nya atau naik siang. Kalau ngejar sunrise itu biasanya berangkat malam. Kalau naiknya itu kurang, kalau nggak salah jam 1 malaman. Gitu ya. Baru sampai ke puncak. Oke. Dari ketiga gunung, yang mana yang paling pengen diulangin nih? Gini kenangan atau belum puas di sana? Yang paling diulangin sih ke perahu ya. Perahu dan Muria. Kenapa? Soalnya perahu itu pas saya kesana itu kabut. Nggak kelihatan sunrise-nya. Kan di sana kan
pertama kali kan mau ingin lihat sunrise, malah cuacanya nggak mendukung, nggak sesuai ekspektasi gitulah. Pulangnya juga pasti perjalanan Pas kabut, di perjalanan juga kayak kabut. tembok. Oh gitu ya. Naik turun tembok semua, Soalnya macet banget ya. macet banget. Pas di Temanggung juga masih kabut. Pandangan tuh nggak bisa Ya. jauh. Oke. Oke. Rot. Berapa menit Rot? 10 20. motor. Kamu di puncak Cerita kan dulu pik sinyal tempel gue apik no. Cerita kan. Emang kok nare sing Indo Jawa apa translate? Ndek yo, engko tak kei teks ngono. Jawa apa, Pak? Aku ngepas tok wae. Bang Jawa ket mau ning tiara der. Terus telepon deh, saya teleponan deh. Pikir terus sama apa tuh? Lagu bahasa Indonesia atau angel ya? Ya wis ngono biasa Jawa apa campur-campur. Yo, Saya di sana lihat demit. sing kena iki Jan. Apa tuh? Apa tuh? Kalian? Aja mistis. Mistis. Saya di sana lihat saya topik. Adakah mitos atau sejarah di tiga gunung tersebut? Kalau sejarah itu Pasti ada. pasti ada. Ada. Iya. Kalau paling mistis itu di Gunung Muria. Ya. Iya, Soalnya banyak makam di sana. Makam ya. makam-makam yang nggak tahu siapa pemilik makam tersebut. Nah, soalnya sepi terus gitu. Cuma ada dupa di sana. Ada dupa banyak. Itu satu makam itu satu kampung atau berapa makam? Enggak, cuma ada Di tengah-tengah puncak. kalau di Argo Pelesa cuma ada 3. Tiga. Ini arah kali yo. Ada nih. Cerita. Itu Yes. Iya. pas ini kan. Bebas lah. Wah, terus gue ngomong. Gue apa? Tenang. Aku terus saya ngomong ya, ngomong. Terus ini oke. Sangkira. Konten sholat. Ya, itu kan orang pada pondok tinggi. Bu Oca pernah Taufik? Bu Oca pernah ta? Mana soalnya? Nah, Tahu aja tuh deh. 40. Lagi nih, jawab mau singkat-singkat nah. singkat. Tuh. Cerita ibu selingin terus kok. Mau pas pertama. Cerita bonan. Apel juga ada. Apel. Di. Jauh juga ada. Tidak singkat nah. Bisa. Kirek nganong rekam terus. Nek kope nakoki apa? Engko ndak bingung lah. Orang kita kok iropo. Adikmu kena reka jawab aku ganti pertanyaan sing gampang tak? Sing di. Ya mau aku jujuk-jujuk. Sing operator siapa ta? Sing operator siapa? Pas pora. Astagfirullah. Oh, iki apa? Kau gue. Coba kayak di agak. Wis topas. Angger nemplet wira Yes. apa? Los, Ngir kilos. los.
Tapi aja ngerti kono terus, karo ngerti ngarep barang. Ngerti? Nomor berapa? Pertama. Sama. Nomor sama. Ada cerita menarik soal camping di puncak perahu. Ada. Ya, boleh ceritakan. Pas waktu camping itu di sana itu pas malamnya kan habis buat kopi gitu tau, buat masa-masa gitulah, makan mie. Habis makan mie itu terus saya tuh lihat keluar cari suasana lah. Saya di sana itu nemu bintang-bintang yang sangat indah lah pokoknya. Ciptaan Tuhan yang indah. Josjis yo, Josjis Pol. Kalau soal keindahan, kebersihan, bagaimana kondisi jalur perahu menurutmu gimana? Sekarang lumayan membaik lah, soalnya ada perbaikan di sana. Oke. Soalnya jalur Patak Banteng itu ada dua, yang baru sama yang lama. Kalau yang baru itu gimana ya? Deket tapi jalurnya itu medeni. Itu jalur lama. Jalur lama. Oh, iya, Kalau jalur baru? Jalur baru itu landai tapi jauh juga. Tapi ada mata airnya buat minum. Bisa kalau yang kehabisan air lah bisa ngambil di situ. Soalnya itu asli dari gunung. Asli dari gunung ya? Asli. Orinan. Ori. Iya. Wah. Oke. Apa tantangan utama saat muncak ke Gunung Angaran? Tantangan? Iya. Tantangan pertama tantangan pertama itu nggak izin sama orang tua. Nggak izin. Yeah. Izin tapi izin ke pondok. Ada yang alasan gitu toh. Alasan jaga pondok. Ada yang alasan tidur di rumah Pak D-nya. Oh gitu. Berarti pas waktu di rumah gitu. Pas waktu di rumah. Soalnya itu kan pondok kan liburan toh. Habis lebaran ya. Habis lebaran terus mau muncak sama teman-teman. Bilangnya ada yang jaga pondok. Ada yang tidur di rumah Pak D-nya. Ada yang buat tugas. Ya. Soalnya kalau izin sama orang tua langsung sulit. Nanti pasti bilangnya aneh. Kesel digoleki. Bilangnya pasti takut kalau ada apa-apa juga. Soalnya kan kita kan masih kecil. Di kalangan orang tua masih kecil. Soalnya kan kalau kita sendiri kan ya seumuran lah. Kan 17 Agustus 17 tahun ya. 17. Kalau spot favorit di Gunung Ngaran selain puncak? Spot favorit? Iya. Spot favorit selain puncak itu di pos-pos. Kenapa? Di jalur juga. Soalnya itu ada kata-katanya. Berarti pas perjalanan itu ada poster atau gambaran kata-kata itu. Palang. Oh gitu. Plakat. Ada yang bertulisan Ada yang tulisan apa ya? Jalur cinta ada. Tulisan ada di bawahnya itu ada tulisan kecil apa ya? Itu di mana? Itu di Ungaran. Di Ungaran. Kalau gunung lain ada? Gunung lain ada. Ada ciri khususnya? Ada. Apa? Kalau di Murai itu kata-kata ciri khususnya apa? Kata-kata ciri khususnya Ojo Adiguno. Sama apa? Yang satu? Adiguna. Lupa saya lah. Oke. Ya penting ada kata-katanya banyak di situ. Tapi Gunung Muria terkenal dengan sejarahnya dan mitosnya. Pernah dengar cerita lokal yang bikin merinding?
nggak ada, cuman pas mau naik itu dipesenin sama warga sekitar, disuruh hati-hati, nggak boleh ngomong sembarangan, dan sampahnya jangan lupa dibawa turun. Udah gitu aja. Itu aja. Soalnya di sana itu sangat misterius, sepi. Masih ada macannya ya? Masih ada macannya. Hewan liar ada. Hewan langka juga ada. Masih kemarin pas mendaki situ aku lihat elang Jawa. Elang Jawa. Itik Jawa. Itu kan kalau elang Jawa di Gunung Merbabu kan nggak boleh nerbangin drone, nanti kalau kena elang Jawa. Soalnya hewan itu langka sekarang. Berarti Di Merbabu masih ada? Masih ada. Banyak? Ya lumayan lah. Oke. Berarti di sana nggak boleh nerbangin drone? Nggak boleh, cuman disuruh bayar 2 juta. 2 juta. 2 juta buat rekam gitu. Rekam doang. Waduh. Berarti itu privasi ya? Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Itu kalau gunung taman nasional seperti Merbabu kalau Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur ya seperti Bromo, Semeru. Oh gitu ya. Ya. Kalau di yang kalau gunung lain ada ciri khususnya, boleh ceritakan? Kalau gunung yang lain itu lebih Di Muria mana? Ungaran Di perahu ciri khususnya apa? Ciri khususnya Atau peraturan yang Peraturan ada? ya ada pasti. Soalnya di sana itu kalau buang sampah satu denda enggak? denda 1 pohon. Kalau di perahu satu sampah 1 pohon. Satu pohon. 1 pohon kalau dirupiahin itu 20.000. 20.000. Pernah nggak ada orang yang terkena denda? Kalau terkena denda itu nggak pernah. Belum pernah. Kalau di Ungaran tuh temen saya tuh katanya nggak, pas naik nggak bawa itu identitas, terus disuruh push up 50 kali. Berarti pas sampai ke puncak disuruh push up gitu? Pas turunnya. Pas turun. Soalnya lupa bawa identitas. Identitasnya apa itu? Identitas seperti KTP atau kartu pelajar gitu. Kartu pelajar sekolah Itu. Boleh. Berarti wajib ya bawa itu? Wajib. Kalau mau naik itu sebelum naik itu registrasi atau Registrasi dulu. Pak. registrasi dulu? Kalau nggak registrasi ya Nanti dicap pendaki ilegal. Ilegal. Ada nggak pernah ada kejadian pendaki ilegal naik sembarangan? Ada. Di puncak-puncak lain malah banyak. Pak. Banyak. Bisa nanti kalau pendaki ilegal bisa Di post di IG-nya Mountosiar. nanti bisa diblokir dari gunung itu sendiri apa gunung se-Indonesia. Diblokir nggak boleh naik gunung lagi. Oh gitu ya. Berapa tahun gitu. Kalau kemarin ada gunung Merbabu, terus diblokir 5 tahun dari gunung itu sendiri, nggak boleh naik gunung itu lagi. Tapi kalau gunung lainnya boleh? Boleh. Oh. Tapi selain diblokir ada yang lain? Dikena denda atau di kena sanksi? Bisa. Kalau gunung-gunung yang lain seperti gunung Kembang atau Merbabu itu satu sampah 1 juta. Satu sampah Kalau 1 juta? Sampahnya hilang tuh. Soalnya pas kalau naik itu sampahnya dihitung dulu. Misal sampahnya pas naik ada 20, turun harus ada 20, nggak boleh hilang 1. Oh gitu ya. Kalau hilang gimana? Hilang ya itu kalau nggak mau nyari ya didenda 1 juta. Berarti pas di atas mau turun itu dihitung sama petugasnya? Petugasnya pas mau naik. Oh gitu. Kalau nanti turun dihitung lagi. Di sana juga butuh persiapan atau mental ya. Mental. Kalau cuma persiapan doang Nggak kelaksana. kayak kelaksana. Soalnya mental juga penting. Tapi kalau persiapan untuk mau naik gunung nih, berapa hari atau langsung nih persiapan? Kalau bisa Kalau tuh persiapan 1 hari bisa. 1 hari bisa, tapi itu mendadak banget.
Kalau aku tuh dulu di perahu persiapan 2 minggu. 2 minggu. Soalnya target cari apa. Soalnya barang kan sewaan toh, kayak tenda, senter lampu, Terus tuh sleeping bag, carrier, banyak lah. Berarti sebelum mendaki itu diprediksi dulu mau apa gini, mau kemana, terus tujuannya di mana. Sana juga kepengen foto mebur. Iya, pose lumba-lumba. Oke. Tapi pemandangan yang